Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Ana Quratul Aini dari Universitas Muhammadiyah Malang. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. NIM 2017 101 103 11286. Nah, teman-teman, kali ini saya akan mereview jurnal lagi. Tentunya tugas Bu Tinu Cahyani, ibu tercinta, sebagai dosen mata kuliah kami di manajemen law firm. Jadi ada satu jurnal yang harus ada unsur 5 artikel. Saya mendapatkan jurnal dengan judul implementasi manajemen Perhimpunan Advokat Indonesia dalam menyelenggarakan pendidikan khusus profesi advokat. Pradi ya tentunya. Ini teman-teman. Karya Mas atau Bapak Ansori. Nanti insya Allah saya share, atau teman-teman yang mau bisa chat saya di grup. Insya Allah saya akan share jika teman-teman berkenan, tapi nggak usah lah ya, kan teman-teman sudah ada tugas masing-masing. Jadi yang saya tangkap dari secara garis besar dari artikel ini, kita sebagai advokat memiliki peran yang besar dalam menyelesaikan kasus-kasus, dalam meluruskan sengketa, dalam menyelesaikan perkara, dalam mengayomi klien pun, bahkan kita memiliki peran yang besar, amanah yang besar, kepercayaan yang baik dari orang-orang. Jadi kita harus totalitas. Dengan adanya implementasi dari adanya advokat ini, kita harus memiliki peran yang besar sebagai advokat, karena tidak semua klien-klien kita itu mau menyelesaikan perkaranya. Kadang ada juga klien tuh yang kurang jujur seperti itu. Jadi kita harus bijak dan selektif dalam melakukan penelitian kasus-kasus tersebut. Bukan penelitian ya, menyelesaikan sengketa. Jadi ada beberapa kriteria yang harus kita miliki sebagai advokat. Ada 4. Yang pertama, apa yang harus kita miliki? Yang pertama, jujur. Karena jujur itu adalah fondasi kita dalam melakukan segala hal. Bukan hanya melakukan perkara-perkara, mengerjakan tugas-tugas kantor saja, tapi sebagai pedoman hidup kita harus melaksanakan tanamkan dalam diri kita harus melakukan kejujuran. Kemudian yang kedua, sikap otentik. Sikap otentik ini kita harus memiliki sikap yang harus tanamkan dalam diri kita. Kita harus multifungsi kali ya. Kalau intinya, maksud saya, kerja kita harus kualitas dan kuantitas kerja kita harus profesional. Yang ketiga, kemandirian. Memiliki mandiri yang berbudi luhur. Jadi kita harus kreatif ya teman-teman, dalam mengayomi klien, dalam urusan kantor kita harus kreatif. Yang penting sesuai dengan kode undang-undang dan kode etik advokat. Jadi semuanya itu kita menyesuaikan sama kondisi dan keadaan tersebut. Yang terakhir, bertanggung jawab. Nah, di antara 3 yang tadi itu, yang pelengkapnya itu bertanggung jawab. 3 tadi dibungkus dengan tanggung jawab. Jadi kita harus memiliki tanggung jawab yang besar. Kita harus sadar bahwa kita itu
memiliki amanah yang baik. Karena gini teman-teman, dalam melakukan manajemen sistem, manajemen sumber daya manusia, manajemen pekerjaan, kita harus menanamkan moral-moral yang tadi, kriteria yang tadi gitu. Karena kenapa? Nanti di manajemen pekerjaan kita harus dituntut dengan job desk program kerja yang akan kita lakukan selama 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, seperti itu. Kemudian kita juga harus memperhatikan manajemen sumber daya manusia. Karena kenapa? Kalau di bahasa Arabnya nih saya pernah tahu at-tariqatu ahammu minal madda. Jadi cara itu, metode yang kita lakukan itu lebih penting daripada teori gitu. Maksudnya bukan teori ya, pekerjaannya gitu. Jadi harus kita itu kreatif dalam menyelesaikan masalah gitu. Boleh jadi semisal ini harus diselesaikan perkara ini harus diselesaikan selama 6 bulan. Tapi kita punya ide dan kreatif yang bagus. Jadi sehingga ini kasusnya bisa diselesaikan selama 3 bulan seperti itu. Jadi harus kita sendiri ya yang itu manajemen pekerjaan. Terus juga manajemen sumber daya manusia, ini penting. Kenapa? Ya yang seperti saya sebutkan, kita semisal mau menyelesaikan kasus perkara keluarga. Nah, teori itu tidak cukup. Jadi sumber daya manusia kita sendiri harus di-upgrade dan update. Kita tanamkan, kita kasih seminar-seminar, kita harus belajar tentang kasus-kasus di luar kantor, kita harus mempelajari apa yang harus kita lakukan, tindakan apa yang sekiranya bagus untuk kita kerjakan, apa solusinya, seperti itu. Jadi passion kita, bakat kita tetap belajar, tetap meningkat di dalam kantor gitu, untuk menguatkan sistem manajemen sumber daya manusia gitu. Jadi pekerjaannya bagus, sumber dayanya juga bagus, oke banget gitu. Kemudian dilengkapi dengan manajemen sistem. Jadi ibaratnya itu manajemen pekerjaan itu adalah kerangka tubuh. Kemudian sumber daya manusia itu adalah ruh kita. Kemudian yang terakhir manajemen sistemnya itu adalah kulit kita. Jadi ini manajemen kantornya bagus, sehingga nampak dari manajemen advokat dalam mencapai tujuan atau target yang telah ditetapkan, meliputi perencanaan, pelaksanaan, kontrol, dan evaluasi ketika menjalankan tugasnya, seperti itu. Jadi seperti judulnya yang tadi, implementasi manajemen perhimpunan advokat. Jadi implementasinya itu apa? Terhadap lingkungan, terhadap internal dan eksternal kantor itu apa, seperti itu. Harus tahu ya. Jadi organisasi Peradi yang tadi merupakan perkumpulan profesi hukum yang memiliki peran penting dalam menegakkan hukum. Jadi nggak boleh sembarangan gitu ya teman-teman, menegakkan hukum dan membantu masyarakat dalam mengurus perkara di pengadilan, seperti itu. Kita juga harus pintar-pintar mengedukasi si klien juga agar nggak ngotot. Semisal klien kita emang salah, kita ngasih pengertian, kita harus memberikan pengertian dan menanamkan jiwa agar klien kita tuh lapang. Oh iya, kasusku ini salah, kasusku ini harusnya seperti ini, emang belum sesuai, seperti itu teman-teman. Dan jangan lupa kita tanamkan ruhiyah yang bagus gitu kepada mereka agar sadar, agar taat sama norma-norma hukum, sesuai dengan moral hukum, seperti itu. Seorang advokat yang mengemban amanah mulia dalam membela klien sebagai penasehat hukum harus penuh dengan rasa tanggung jawab. Nah, seperti itu, benar-benar tanggung jawab.
lalu percaya diri. Nah, oh ini kalau kita udah yakin, kita harus percaya diri kalau kita itu bisa dan mampu menyelesaikan sengketa dengan baik, perkara dengan baik. Seperti itu mungkin teman-teman. Ya Allah, mungkin tidak sebaik teman-teman yang lain, tapi semoga bermanfaat. Mungkin ada yang oh artikelnya ini banyak, apa, jurnalnya ini banyak artikelnya, ada di daftar pustaka. Ini teman-teman di daftar, kelihatan nggak ya thread? Nah ini nggak apa-apa ya teman-teman walaupun nggak kelihatan. Salah satunya ini Hoiria Neneng, ini tahun manajemen kearsipan juga masuk ini, manajemen kearsipan, tersedia di www.smk Pasundan Sukabumi perkantoran strip makalah kearsipan HTML, diakses tanggal 15 Juni 2019. Kemudian ada juga manajemen kantor teori dan praktek, ini karyanya Bapak Komarudin. Kemudian etika dan tanggung jawab profesi hukum di Indonesia, ini artikelnya Bapak Supriyadi dan banyak yang lain. Mungkin nanti yang butuh artikelnya nanti bisa saya share. Terima kasih teman-teman, semoga kita teman-teman yang mau jadi advokat menjadi advokat yang amanah, yang baik, yang berkualitas lillahi ta'ala, untuk kemajuan, untuk menegakkan hukum yang baik. Terima kasih teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.